Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas season 7 chapter 133. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seluruh rakyat Lilliput kali ini menghajar Raja Rufeng karena telah membuat gelisah di tempat ini. Dan sekarang Raja Rufeng pun benar-benar sekarat akibat dikeroyok oleh para penduduk dari negara Lilliput. Hal ini membuat Bailang ketakutan dan dia memohon agar para penduduk ini tidak melakukan penyiksaan terhadap Raja Rufeng. Salah seorang penduduk wanita kali ini juga sangat ketakutan dan memohon agar mereka tidak melakukan hal itu pada sang raja. Tapi penduduk lainnya yang pro dengan nenek pendeta, dia mengatakan bahwa kamu berdiri saja dan jangan terlalu banyak ikut campur. Dan kali ini, nenek pendeta pun langsung mengatakan, "Hai orang-orang negara Lilliput, sekarang kalian bisa melihatnya. Semua orang akan mendapatkan pembalasan jika mereka berani menghujat para dewa. Dan Rufeng pantas mendapatkan hal ini." Raja Rufeng yang sudah hampir mati pun, kali ini dia berterima kasih pada Bailang. Tapi sang raja juga meminta maaf karena dia tidak bisa membantu Bailang sampai akhir. Tapi sebelum sang raja meninggal, dia pun mengatakan bahwa semua yang dia katakan pada Bailang itu adalah sebuah kebenaran. Sambil mengangkat tangannya, Raja Rufeng pun kali ini berkata pada Bailang, "Semua yang ada di depanku ini tidak nyata, karena yang nyata hanyalah dirimu. Bailang, kamu harus memiliki keberanian untuk bisa keluar dari tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, Raja Rufeng pun kali ini meninggal. Dan hal ini benar-benar membuat Bailang menjadi terpukul. Bailang kemudian berkata di dalam hatinya bahwa dirinya sepertinya kenal dekat dengan Raja Rufeng, tapi dia lupa di mana dia bertemu dan mengenalnya pada saat itu. Kemudian Bailang kali ini merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Raja Rufeng itu adalah sebuah kebenaran, bahwa semua rakyat Lilliput yang ada di tempat ini adalah benar-benar tidak nyata. Dan kini Bailang pun berusaha memberontak untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi salah seorang penduduk kali ini terus memegangi Bailang dengan erat. Penduduk yang lain pun mengatakan, "Piglet, coba tenangkan dirimu." Kemudian Bailang menjawabnya, "Aku bukan Piglet dan itu bukan nama asliku." Karena sekarang Bailang merasa bahwa kebenaran ada di balik dinding besar ini. Tapi Bailang juga bingung kenapa dirinya berada di tempat ini dan siapa dia yang asli. Karena pada saat ini Bailang merasa bahwa pikirannya benar-benar kacau dan seperti akan meledak. Bahkan Bailang tidak bisa memikirkan apapun lagi. Dan ini benar-benar kekacauan pikiran yang luar biasa dalam diri Bailang. Tapi meskipun Bailang tidak tahu siapa dirinya yang asli, tapi dia merasa bahwa nama Xiaoyu itu benar-benar dekat dengan dirinya. Dan Bailang tidak akan pernah melupakan nama Xiaoyu itu. Dan pada akhirnya Bailang pun kini berteriak dengan keras. Dia pun kini berhasil melepaskan diri dari pegangan penduduk Lilliput. Kemudian Bailang berlari dan dia mengambil pedang milik Raja Rufeng. Bailang pun lalu berteriak, "Kalian jangan mendekat." Dan kini ayah dari Piglet menjadi khawatir dengan apa yang akan dilakukan oleh Piglet ini. Kemudian adik dari Piglet juga merasa khawatir dengan sang kakak. Kemudian Bailang pun berkata, "Piggy, maafkan aku tidak bisa menerima identitas ini karena aku adalah Bailang." Kemudian Piggy yang ketakutan kali ini berkata pada Piglet, "Kakak, letakkan pedang itu, kamu tidak boleh menyakiti dirimu sendiri." Kemudian Bailang menjawab perkataan dari Piggy bahwa dirinya tidak akan pernah menaruh pedang ini. Karena Bailang merasa bahwa dirinya selama ini tidak bisa menyingkirkan mimpi buruk dari dalam pikirannya. Kemudian Bailang pun kembali berkata pada Piggy, "Adikku, jika aku salah, maka aku akan mati.
Tapi jika aku benar, maka kita akan bertemu kembali. Setelah mengatakan hal itu, Bailang pun kali ini menggorokkan pedang yang ada di tangannya pada lehernya sendiri. Hal ini membuat Piggy sangat ketakutan dengan apa yang telah dilakukan oleh kakaknya. Dan kini Bailang pun benar-benar terluka dan sekarat. Tubuhnya pun kini ambruk dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Dalam sekaratnya ini, Bailang merasa bahwa meskipun dia akan segera mati, tapi ini bukanlah akhir dari segalanya. Apa yang dilakukan oleh Bailang itu membuat siluman mimpi menjadi terkejut, dan dia kali ini menjadi sangat panik karena ternyata Bailang bisa melawan kehendak yang ditanamkan oleh siluman mimpi pada tubuh Piglet. Dan siluman mimpi pun kali ini menjadi khawatir jika Bailang akan segera sadar dan mendapatkan tubuhnya kembali. Dia pun kini berlari dan akan segera membunuh Bailang. Tapi siluman mimpi terlambat karena sekarang semua pengaruh dari jarum pengendali miliknya tiba-tiba menjadi retak. Dan Bailang pun kali ini membuka matanya dan mendapatkan kesadarannya pada tubuh yang asli. Bailang kemudian berdiri dan dia terlihat sangat marah. Kemudian Bailang mengeluarkan taring serigalanya. Dia pun juga langsung berkata, "Biadab kamu siluman mimpi." Siluman mimpi yang melihat Bailang telah mendapatkan tubuhnya kembali, dia pun kali ini menjadi ketakutan dan dia akan membuat Bailang tertidur kembali. Kemudian siluman mimpi pun kembali melemparkan jarum biusnya pada Bailang. Tapi dengan cepat Bailang pun bisa menghindari semua serangan jarum bius itu. Dan kini secepat kilat Bailang menuju ke hadapan siluman mimpi dan langsung memberikan pukulan pada tubuhnya. Akibat pukulan yang dilakukan oleh Bailang, siluman mimpi pun kali ini terjatuh dan Bailang tidak akan membiarkan siluman mimpi untuk terus hidup. Bailang pun kali ini mencabik-cabik tubuh siluman mimpi dengan barbar sampai-sampai tangan dari siluman mimpi pun kali ini terputus. Dan siluman mimpi berteriak, "Siluman serigala, jangan lakukan itu, kamu terlihat sangat kejam." Tapi Bailang tidak mengindahkan kata-kata dari siluman mimpi karena dirinya tidak ingin terjatuh dua kali di dalam perangkap dari siluman mimpi ini. Dan kini Bailang pun terus mengamuk pada tubuh siluman mimpi yang membuatnya mengeluarkan darah yang cukup banyak. Kemudian siluman mimpi berkata pada Bailang, "Siluman serigala, apa yang telah kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa sangat kejam pada orang lain?" Bailang pun menjawab perkataan dari siluman mimpi. "Hei siluman mimpi, tahukah kamu, ini adalah pertama kalinya aku mengamuk dan sangat marah. Seharusnya aku memang membunuhmu saat itu agar Raja Rufeng tidak mati akibat kelakuanmu. Dan kali ini aku begitu menyesal melihat Rufeng meninggal." Kemudian siluman mimpi pun bertanya, "Siluman serigala, apakah kamu akan membunuhku saat ini?" Bailang pun menjawabnya, "Benar sekali, aku akan membunuhmu." Dan siluman mimpi pun kembali mengatakan, "Tidak, kamu adalah siluman yang baik. Kamu tidak akan menyakitiku hanya karena dirimu marah. Dan pada akhirnya kamu juga tidak akan tega untuk membunuhku. Kamu itu adalah siluman yang baik. Kamu tidak akan pernah mengambil hidup seseorang secara kejam. Bahkan jika seseorang berbuat kesalahan, maka kamu akan terus membiarkannya hidup, bukan? Aku bisa melihat kebaikan di dalam dirimu, dan kamu tidak akan bisa membunuhku untuk saat ini." Tapi apa yang dikatakan Bailang kali ini akan benar-benar membuat siluman mimpi terkejut. Karena sekarang Bailang mengatakan, "Tidak, kamu salah. Kamu hanya melihat tubuhku sebelumnya, tapi kamu belum melihat sisi lain dari diriku ini." Siluman mimpi benar-benar terkejut dengan jawaban Bailang. Dan kini sambil merubah dirinya, Bailang berkata, "Sekarang lihatlah, aku akan menunjukkan sisi lain dari diriku." Dan Bailang pun kali ini benar-benar berubah menjadi siluman serigala putih yang sangat besar. Kemudian Bailang pun kembali mengatakan, "Kamu telah menginjak-injak semua kepercayaan dan kebaikanku. Dan sekarang kamu akan melihat binatang buas di dalam diriku. Karena aku akan segera membunuhmu." Siluman mimpi pun kemudian berteriak, "Tidak, jangan lakukan itu." Dan dalam sekejap, Bailang sudah berubah menjadi serigala putih raksasa, kali ini memakan siluman mimpi. Dan setelah itu, Bailang pun kembali berubah ke wujud manusianya. Dan kini Bailang berkata di dalam hati bahwa kemarahan ini telah melepaskan jiwa gelapnya. Dan sekarang, setelah Bailang memakan siluman mimpi, dia merasa bahwa kekuatannya meningkat 80%.
Dan Bailang juga mendapatkan nafsu untuk memakan siluman yang lain. Tapi Bailang benar-benar tidak ingin terjatuh 2 kali ke dalam jiwa gelapnya. Dia pun kemudian teringat kata-kata dari Biksu Tong bahwa keinginan dan obsesi adalah sumber kerusakan, dan semua itu berasal dari hati. Bailang pun juga pernah merasakan berada di ambang seperti ini. Ketika itu dirinya terjatuh ke dalam kegelapan, dan kemudian dia disadarkan oleh Biksu Tong. Tapi sekarang Bailang tidak bisa mengandalkan siapapun lagi, karena dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bailang pun kemudian menekan jiwa gelap yang ada di dalam tubuhnya, karena dia tidak ingin kembali terjatuh pada jiwa gelapnya seperti saat itu. Dan kini Bailang pun memohon pada jiwa serigalanya agar menjadi tenang dan jangan keluar di saat seperti ini. Dan pada akhirnya Bailang pun memejamkan mata dan berusaha mengendalikan jiwa serigala miliknya. Setelah Bailang membuka mata, dia berkata, "Apakah ini berhasil? Aku hanya bisa mengeceknya dengan cara memanggil jiwa naga kakak Yuso." Setelah itu, Bailang pun memanggil jiwa naga Yuso, dan jiwa naga itu ternyata masih bisa keluar, yang artinya Bailang tidak terjatuh ke dalam kegelapan. Setelah Bailang merasa bahwa dirinya sudah berhasil menekan jiwa serigala miliknya, jiwa naga Yuso pun kemudian menghilang dan masuk ke dalam tubuhnya kembali. Dan kini Bailang pun melirik ke arah bawah tembok. Dia pun kemudian berjalan ke tepi tembok raksasa itu, dan dia melihat para penduduk Lilliput yang ada di bawah. Semua penduduk Lilliput yang melihat Bailang pun kali ini menjadi ketakutan. Kemudian mereka berkata, "Hei raksasa, kenapa kamu kembali? Apa yang kamu inginkan?" Nenek pendeta pun juga berkata, "Pergilah dari tempat kami. Kamu memiliki duniamu sendiri dan jangan ganggu kami." Kemudian Bailang menunjuk ke arah tembok raksasa, dan dia mengatakan, "Hei para penduduk Lilliput, lihatlah pohon anggur yang merambat di tembok. Kalian bisa memanjatnya menggunakan pohon anggur itu. Orang yang kalian anggap dewa yang telah menurunkan bencana, itu telah kubunuh. Dan kalian tidak akan menemukan rintangan jika kalian ingin memanjat dinding besar ini. Karena sekarang kalian akan mendapatkan kedamaian dan juga keamanan. Apakah kalian akan pergi atau tidak? Itu tergantung pilihan kalian sendiri. Apakah kalian puas dengan kehidupan kalian di tempat ini? Apakah kalian juga akan terus hidup di bawah tembok besar? Atau kalian akan memanjat keluar dan melihat dunia nyata di luar sana? Jangan bergantung pada belas kasih orang lain. Kalian harus membuat keputusan untuk diri kalian sendiri." Seluruh penduduk Lilliput pun kali ini tercengang dengan apa yang dikatakan oleh Bailang. Kemudian Bailang kali ini memanggil Piggy. Piggy pun lalu mengatakan, "Hah? Raksasa, kenapa kamu tahu namaku?" Kemudian Bailang pun kali ini mengatakan, "Piggy, akhirnya kita bertemu kembali. Terima kasih atas kepedulianmu selama ini." Piggy pun menjadi terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Bailang. Dan kini Bailang pun mengucapkan hati-hati pada semuanya. Kemudian dia melompat dan kembali ke atas dinding. Dan sekarang Bailang pun melihat jalan yang akan menuju kembali ke jalur monster. Dia merasa bahwa dirinya sudah lama berada di tempat ini, dan sekarang dia pun akan melanjutkan perjalanan untuk mencari Xiaoyu. Bailang pun kemudian berlari dan dia berteriak, "Xiaoyu, aku akan segera datang." Sambil berlari itu Bailang juga mengatakan bahwa sekarang Biksu Tong dan juga yang lainnya pasti juga sedang berusaha untuk mencari Xiaoyu. Bailang berharap bahwa Biksu dan yang lainnya segera menemukan Xiaoyu secepatnya dan bisa menangkap harimau Yihu. Di tempat lain, monster lendir hijau pun kali ini sedang mengamuk, tapi dia pun juga mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari tongkat Ruyi, karena sekarang dia menghadapi lawan yang salah. Karena yang dihadapinya adalah si Raja Kera Sun Wukong. Dengan pukulan mautnya, Sun Wukong pun bisa mengalahkan seluruh monster lendir hijau di tempat ini dengan sangat mudah. Biksu Tong pun merasa bahwa sekarang sudah tidak ada lagi monster lendir hijau yang akan menyerangnya, karena semuanya telah dibantai habis oleh sang Raja Kera Sun Wukong. Sun Wukong pun kemudian berkata, "Aku tidak menyangka mereka akan muncul dalam jumlah yang begitu banyak. Kulit mereka sangat keras, dan ini membuatku begitu capek." Subaji pun menimpali perkataan dari Sun Wukong. "Walaupun jumlah mereka banyak, tapi kekuatan mereka tidak sebanding dengan kita." Dan Wuching pun membenarkan hal itu. Kemudian Biksu Tong kali ini juga mengatakan bahwa monster lendir hijau ini awalnya adalah monster yang vegetarian, tapi sekarang mereka menjadi monster yang gila akan darah dan daging. Dengan melihat situasi ini, Biksu Tong pun kemudian menyimpulkan
bahwa kemungkinan monster-monster selanjutnya yang akan mereka temui juga merupakan monster yang gila akan darah dan daging. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya karena semua monster di tempat ini telah terjatuh ke dalam kegelapan. Kemudian Biksu Tong pun mengajak Sun Wukong, Subaji, dan juga Shao Wuqing untuk segera melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saja mereka pun dibuat terkejut karena sekarang ada cahaya keemasan yang bersinar dan menjulang tinggi menembus awan di langit. Sun Wukong lalu bertanya, "Guru, apa itu?" Karena sekarang cahaya itu benar-benar menerangi langit jalur monster. Biksu lalu mengatakan bahwa itu adalah Xiaoyu. Xiaoyu sekarang telah membakar jiwa naganya. Dia memberikan sinyal agar sang biksu dan juga yang lain bisa menemukan tubuhnya. Tapi dalam kasus ini, sinyal yang diberikan Xiaoyu juga akan dilihat oleh monster yang lain di tempat ini. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat beresiko. Di tempat Xiaoyu, kali ini Yihu pun menggendong Xiaoyu dan membawanya pergi dari jalur monster ini. Sambil berdiri di atas pohon, Yihu pun kebingungan karena pada saat ini tubuh Xiaoyu benar-benar mengeluarkan cahaya keemasan. Dan kemudian cahaya dari tubuh Xiaoyu menjulang ke langit menembus awan di jalur monster. Yihu lalu mengatakan kekuatannya sangat besar dan melonjak ke langit. Ini adalah jiwa naga yang luar biasa. Tapi ini juga tidak berbahaya. Xiaoyu, dalam tidurmu, kamu masih bisa mengeluarkan kekuatan seperti ini. Sebenarnya apa yang membuatmu sampai mengeluarkan kekuatan ini? Dan benar saja, cahaya terang yang dikeluarkan dari tubuh Xiaoyu kali ini menjulang tinggi di atas langit jalur monster. Bahkan semua monster pun kali ini bisa melihat cahaya yang dikeluarkan dari tubuh Xiaoyu. Su Yongli yang merupakan adik dari Subaji kemudian berkata, "Cuaca di jalur monster ini sangat buruk. Apakah akan segera turun hujan?" Kemudian mantan istri dari Subaji menjawabnya, "Hei bodoh, itu bukan hujan. Tapi itu adalah Subaji dan kelompoknya. Dan yang mengeluarkan cahaya, mungkin itu adalah api abadi." Kemudian rakyat dari klan naga juga mengatakan, kekuatan yang sangat luar biasa yang datang dari belakang jalur monster, Tuan Tang Sanjang. Sebenarnya ini ada apa? Dan kini, siluman lebah pun juga melihat cahaya itu. Bahkan Putri Tengkorak Putih juga melihat cahaya yang dikeluarkan oleh Xiaoyu. Kemudian Putri Tengkorak Putih kali ini berkata, "Ini adalah cahaya api abadi. Aku tidak pernah melihat kemampuan ini ketika dia berada di desa Tengkorak Putih." Dan kini si ular putih pun juga mengatakan, "Aku tidak heran. Pantas saja Yuan Shitiansun ingin mendapatkan kekuatan ini. Ini benar-benar sesuatu yang menarik." Bahkan para penduduk dari kerajaan kerbau pun juga melihat cahaya yang dikeluarkan oleh Xiaoyu. Siluman laba-laba Baishi juga melihat hal itu. Baishi pun lalu berkata, "Kekuatan yang menarik." Bailang yang sedang berlari, dia tiba-tiba juga berhenti dan melihat cahaya keemasan yang menembus awan di langit jalur monster. Bailang lalu berkata, Xiaoyu ada di sana. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelompok dari Biksu Tong ataukah Bailang yang akan bisa menemukan Yihu dan juga Xiaoyu terlebih dahulu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.